Jadi bahkan saya betul-betul khudz min awalihim shadaqatan tutahhirukum, itu diambil hartanya sebenarnya justru karena belas kasihnya ajaran Islam. Kan saya di zaman saya sekarang apalagi jadi ukuran nih, orang di zaman sekarang masih omai keramikan megah belum tentu dia tiap hari bisa makan penuh, masih sepeda terlupa papat wong kreditan kabeh ya. Bisa jadi maka Islam terbesar kita diantaranya bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekuatan ekonomi, termasuk yang mungkin sekarang digarap oleh MBC kita. Mudah-mudahan atas izin Allah kita akan menata kembali ke perekonomian warga Nahdliyin khususnya dan jamaah ibadahan. Para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, saya teringat satu ayat tadi. Ini barangkali mungkin selama ini panitia ada sempat khilaf di beberapa bahasa fikih. Selama ini yang ada mungkin panitia. Hari ini alhamdulillah dengan dukungan dari resmi lembaga kita di NU, kita diberi kewenangan pemerintah untuk membentuk lembaga amil zakat Aziz yang sampai ke tingkat bawah, mulai dari tingkat pusat sampai di tingkat bawah, dan insya Allah ini sedikit paling tidak lebih selamat dari tataran fikih, karena sesungguhnya paling tidak selama ini panitia ini mungkin pengalaman kita sebelum adanya Lazis sederhana sekali tugas panitia, termasuk mungkin sekarang pun juga masih perlu terus diperbaiki, karena sesungguhnya dasar dari pertimbangan zakat diambil dari salah satu di ayat Quran ini, khudz min awwalihim shadaqatan tutahhirukum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka kanat sakanun lahum wallahu samiun alim. Saya ingat kalimat khudz min awwalihim shadaqatan. Perlu dipahami dulu bahwa yang namanya zakat itu ada zakat wajib, ada zakat sunat, semuanya disebut zakat juga. Sedekah yang sunnah pun sebenarnya juga zakat, tapi zakat sunnah. Ada sedekah, ada infak, ada wakaf, ada hibah, ada macam-macam, itu bagian dari zakat ini. Khud ini kalimatnya khud ini. Rasulullah dalam sejarahnya ini memerintahkan untuk mengambil zakat. Sementara ini yang ada mungkin di sekitar kita tidak mengambil zakat, tapi menunggu orang mengantarkan zakat. Padahal sebenarnya kewajiban amil adalah mengambil zakat ke rumah orang-orang yang memang sudah buat kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Bahkan di zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini orang yang tidak mengeluarkan zakat wajib ini diperangi betul itu. Dianggap dia jelas telah menentang ajaran dan perintah agama. Saking pentingnya zakat ini sehingga sampai ada penekanan orang nggak mengeluarkan zakat maka dia akan diperangi betul. Nah, kita yang hidup di Indonesia yang kebetulan paling tidak kekuatan Islam terbesar kita diantaranya bagaimanapun tidak akan pernah lepas dari yang namanya kekuatan ekonomi, termasuk yang mungkin sekarang digarap oleh MBC kita. Mudah-mudahan atas izin Allah kita akan menata kembali ke perekonomian warga Nahdliyin khususnya dan jamaah ibadahan. Dan zakat adalah menjadi faktor terpenting atas kekuatan perjuangan. Saya jadi ingat dulu dari beberapa sejarah, setiap kali Rasulullah SAW mengundang sahabatnya dan para coro santri ini, cara bahasa santri ini santri dari Rasulullah, untuk menjalankan perintah perang, maka semua diwajibkan untuk terlibat dan ikut berpartisipasi, walaupun bisiki samroh. Di antaranya itu sekedar walaupun iso bantu ini hanya sekali bisiki samrotin, sekedar secuil atau bahkan tugelani kurma. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa kegiatan Islam, kewajiban Islam ada milik bersama, bukan milik perorangan. Artinya ketika semua kita itu ikut andil urun dalam perjuangan ini, maka perjuangan yang dilakukan ini adalah menjadi ruhnya bukan perorangan tapi ruh kelembagaan semua jamaah termasuk kaum muslimin. Maka saya bilang tadi, dulu itu datang kalau dalam
Baitul Mal. Barangkali ini setidaknya mewakili Baitul Mal yang ada di negara Islam. Artinya pengelolaan keuangan itu diatur oleh di antara lembaga ini. Ya, salah satu di antaranya. Kita mungkin kelemahan kita di antara sekian ajaran kita tidak pernah tahu persis keadaan apa ekonomi masing-masing warga. Tonggo nirun saya sekarang apalagi jadi ukuran nih. Orang di zaman sekarang masih omai keramikan megah, belum tentu dia tiap hari bisa makan penuh. Masih sepeda terlalu papat wong kreditan kabeh ya. Bisa jadi makanya juga kita tidak pernah tahu mereka apakah betul penghasilan per bulan mereka itu cukup untuk kepentingan. Mestinya kaum muslimin tahu data ini, per anggota ini tahu, sehingga ketika nanti dalam rangka mentasarufkan zakat, khususnya zakat wajib atau zakat sedekah atau zakat sunnah-sunnah yang lain itu betul-betul tepat sasarannya. Nah, sementara ini kan kadang kita ngambil gampang. Tadi seperti yang katakan dulu, bahkan saya zaman dulu belum ada istilah panitia, belum. Ketika kemudian bahasan fikih muncul, baru yang ada dulu tanpa ono pelantikan, tanpa ada legalitas resmi dari pemerintah yang diwakili oleh Lazisnu ini. Ya sebenarnya mereka hanya sekedar panitia, dan panitia tidak sebagai menjadi amil. Padahal amil punya hak untuk mendapatkan bagian dari zakat, ini salah satunya dulunya. Dan ini barangkali mudah-mudahan dengan munculnya sekarang sudah resmi dan diakui keberadaan oleh pemerintah, ini semakin kuat bagi penjenengan untuk bisa membagi kemanfaatan zakat agar betul-betul harta ini tidak hanya berputar di kalangan orang tertentu, tapi juga akan mengena ke seluruh rakyat. Termasuk kalau kita paling dekat mungkin warga kita wong NU cek iso merambah kabeh seluruh warga dengan adanya pembagian atau lebisit atau lazisnu atau semacamnya ini yang di tingkat ranting. Jadi bahkan menurut saya betul-betul hud min awalihim shadaqatan tutahhiru, kemudian tutoh itu diambil hartanya sebenarnya justru karena belas kasihnya ajaran Islam. Menurut saya di dalam doa kita di sholat duha itu, di dalam pemberasaan nek ono rezeki sing haram fatahhiru ya. Sebenarnya salah satu di antara mensucikan rezeki-rezeki kita, tidak pernah tahu perolehan rezeki yang masuk ke kita lewat kerja apapun, bisa jadi masih terselip rezeki-rezeki yang sepenuhnya belum bersih dari bahasa halal. Maka kita berdoa. Nah, zakat ini termasuk sedekah bentuknya wajib ataupun yang sunnah, sebenarnya kembali ke arah tutahhiru, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat, wa tuzakkihim biha, mensucikan dan membersihkan dan mensucikan hartanya, juga pemilik harta. Jadi wajib yang zakat wajib itu, kemarin saya ada betul pertanyaan itu, kadang-kadang kita ini kupu ngitung zakat itu ini kelemahan kita, justru dilandasi oleh wedi kakean nggih. Bukan khawatir kurang, beda loh ya. Jangan ngitung zakat khawatir kurang, ambil wedi kakean akan berbeda. Saruku lo sing wong kupu orang yang punya orientasi agama sing cukup, itu pertimbangannya hanya karena wedi kakean. Malah nun sewu. Ada tip yang barangkali mungkin cukup sederhana. Ya apa carane kita itu tidak perlu zakat? Gampang. Jangan sampai dunia sisa itu ngelumpuk. Ono dipunjul dunia, mari ke kebutuhan. Ya wis entekno ke sedekah kabeh. Beres. Nggak perlu beban mikir tawa-tawa iki wayah zakat ngenteni haul setahun. Saiki haul setahun diproses. Ngomong durung setahun hitungane Januari sampai Januari. Ngomong durung Januari dibelanjakno liyane. Akhire gak muni syarat haul. Aman gak metu zakat. Niki dong saya ngelak bahaya ketika. Nah, sing paling aman ya wow, jenengan duwe rezeki piro ae, saben rezeki masuk langsung jenengan potong langsung 2,5% paling gampang dari arah manapun. Minimal membersihkan rezeki yakno wa in kana haroman fatahhirhu. Mudah-mudahan kalau ada sebagian rezeki yang masuk ke kita ini yang tidak murni halal akan dibersihkan oleh Allah dengan kita mengeluarkan zakat. Para hadirin ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Di sedekah laki-laki ini sampai kalau ini bahasa sedekah ini saya ingat betul-betul kepedulian ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk peduli kepada
warga niki ngoten. Kedua, zakat ini umumnya kita menghitung kalau pakai bahasa begitu biasanya nunggu setahun haul. Padahal ini artinya sebenarnya kalau misalnya dana zero atau dagang atau jenis apapun itu mestinya dikeluarkan zakatnya itu tidak pada akhir Ramadan saja. Ini kan budayanya koyo-koyo yang ngetono zakat niku bareng zakat fitrah ya. Zakat emas, zakat tijaroh, zakat apapun padahal mboten mesti ini. Zakat apapun itu keluar itu kalau diukur dengan haulnya kapan jenengan mulai usaha bisnis bulan Maret ya bulan Maret itu kalau bagi acuan umum misalnya dalam bulan dalam hijriah ya, bulan apa ya setahun itu mboten digerabak pokoknya Ramadan. Andai betul-betul pengaturan zakat ini sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh para fuqaha kita, maka sebenarnya setiap bulan itu mesti ada zakat. Mesti ada zakat. Dan warga kita yang punya hak di antara 8 mustahik itu mesti akan dapat tiap bulan kiriman. Tapi lagi-lagi karena kita terbawa oleh budaya koyoi pantes sih zakat itu ya bareng Idul Fitri ngeten iki. Semua kadang ya kalau itu dianggap sudah menghitung haul loh. Kalau sing mboten sekedar mek budaya rame-rame dong. Satu. Kedua, zakat kewajiban kita membagikan mustahiknya itu sebenarnya ada urutannya nih. Mana yang paling harus kita dahulukan? Secara pribadi kalau saya punya zakat misalnya, maka yang akan saya mendapatkan berhak zakat dari saya adalah orang yang paling terdekat saya, mulai dari hitungan dekat secara nasabian, kedua juga itikadian. Satu secara nasab berarti keluarga saya, keluarga dekat, sanak family dari nasab. Setelah ini selesai baru merangkak ke cedek dalam arti tonggo. Nggak kita zakat keluar malah sekarang kan dulu zaman rame-rame beberapa tahun yang lalu. Waduh sumbung-sumbungan di sana akan membagi zakat sampai tawur ke karuan kabeh, disorting macam-macam. Ulah apa perlu nih? Sampai di luar kota bahkan justru tonggo ini malah nggak kebagian sama sekali. Padahal kekuatan laki-laki ke tetangga itu sampai Rasulullah SAW membayangkan begini. Itu tingginya sosial yang dibangun oleh Islam. Salah satu di antara hadis yang sangat saya pegang itu. Idza tabaqtum maraqatan fa'akthir maha wa ta'ahad ila jirani. Sampai urusan panganan nek awakmu kabeh gawe dudu kuwahe kehono, baru dumen nang tangga-tanggamu. Contoh misalnya sate nih, yo ojo mek tonggo numan keluin dong ya. Lek gak kepingin gak kuat duwe kemampuan sewu untuk ngedumek duwene mek titik, yo sampean sing itono sing ngato. Karena bagaimanapun tonggo sing ambut tok panganan yang jenengan ngerasani itu bagaimanapun kita membangun dosa-dosa yang gak kerasa nggih. Dadekno wong ngiler tok. Niku nggih dosa. Sampai begitu Islam itu mengajarkan kepeduliannya sampai urusan gawe dudu itu kudu ngilingi tanggane, apalagi zakat. Pemane di balik namanya saya sering berputar-putar begini jawab. Kenapa kita kok merasa keberatan mengeluarkan zakat atau sedekah atau apapun? Sebenarnya kalau diulang lagi, kita hidup ini sering kita hidup itu tidak pernah punya modal apapun. Bagaimana mungkin kalau kita masih keberatan ngetono zakat, ngetono sedekah atau apa? Padahal diputar lagi kita dapatkan harta benda dari manapun asalnya, walaupun jelas melalui tangan usaha tangan kita, pengetahuan kita, skill pengetahuan job pekerjaan kita, keahlian kita dalam berbisnis misalnya, semuanya berangkat modalnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, hidup kita dari Allah, jasad kita milik Allah, tangan kita bisa bergerak ketika kita andang gawe, yang bikin bisa nunggu sih Allah, kaki bisa berjalan menuju tempat pekerjaan kan kita karena kerja Allah, ilmu pengetahuan yang nempel di memori akal kita Allah yang ngisi, sehingga dengan pengetahuan ini kita bisa tadi manajer, tadi direktur macam-macam, semua itu modalnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita merasa berat kalau yang punya modal atas semua dunia kita ini dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di artinya sejane Gusti Allah perintah ngetokno zakat ya cukup nek dunyaku sebagian wae kekno.
keno wekku cokot mangan dewi, ini begitu. Dan yang lebih berat dan saya apalagi khususnya zakat wajib ini, sebagian harta yang masuk kita ini adalah milik orang fuqara wal masakin wal ahli. Artinya ketika kita tidak mau mengeluarkan zakat, sebenarnya kita makan harta orang-orang fakir miskin, walaupun itu hasil dari jerih payah kita. Kalau dalam hitungan fikih kita sudah wajib mengeluarkan zakat, maka sebenarnya nek gak ditokno berarti kita makan dari haknya orang fakir miskin. Dan itu sangat berbahaya nanti untuk kita di kemudian hari ketika kita menghadapkan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya berharap kemudian panitia ini mudah-mudahan walaupun mungkin tidak bisa ideal betul, tapi paling tidak dalam rangka membagi zakat itu betul-betul dengan data yang valid betul. Orang yang tahun kemarin dapat belum tentu hari ini harus dapat, atau sebaliknya, karena perekonomian mungkin bisa jadi berubah nih. Nggak bisa diukur dengan patokan yang memang patokan paling sederhana ya melok data dari desa, barangkali dari RT RW sing roto-roto tonggone pripun keadaane gitu ya. Tapi tidak ada salahnya untuk terus panitia ini ngecek betul. Karena ketika salah sasaran dalam membagi mentasarrufkan zakat ini juga sebenarnya berisiko. Mudah-mudahan bukan karena kesengajaan. Kalau karena rotok dan semerap datanya, insya Allah disepuro. Dan ini amanat besar. Jenengan ini mewakili Rasulullah membagi zakat mungkin. Betul-betul nanti insya Allah pun buat usah bahas ganjaran pun jelas akeh ganjaran nih. Jelas akeh ganjaran nih. Apalagi tadi jauh banyak tukumu ala sam'i wa ta'ah, dengan dibaiat untuk taat, untuk mendengarkan perintah dalam mengatur zakat dan taat terhadap peraturan itu. Kullukum ra'in, gitu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kamu sekalian itu adalah pengembala, cara gampang duwe umat, dan kamu berkewajiban bertanggung jawab atas kemaslahatane sing mbok rumat masyarakat, rakyat kita, masyarakat kita dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan malam ini menjadi malam yang berkah